Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat RSO, pada video kali ini saya ingin berbagi satu teknik untuk mengatasi kecemasan, untuk mengatasi panic attack, untuk mengatasi trauma, khususnya pada hari-hari ini itu yang masih merasakan residu-residu gangguan itu bagi penyintas COVID-19. Tapi teknik ini memang tidak hanya dibatasi untuk mengatasi gangguan-gangguan kecemasan, residu-residunya bagi penyintas saja. Kepada sebab-sebab yang lain, teknik ini bisa dipergunakan. Teknik ini namanya teknik grounding, ya, atau grounding teknik. Teknik grounding ini adalah salah satu teknik dalam stabilisasi emosi untuk meredakan atau menurunkan kadar-kadar kecemasan, panic attack, dampak-dampak dari trauma dan seterusnya. Teknik grounding ini menggunakan 5 panca indera kita, ya. 5 panca indera kita, yaitu panca indera penglihatan, pendengaran, kemudian penciuman, pengecapan, dan perasa. Karena teknik grounding ini dimaksudkan untuk agar supaya seseorang itu bisa keluar, terhubung dengan dunia luar. Karena sebagaimana kita tahu, seorang yang mengalami kecemasan atau panic attack atau terdampak trauma itu, dia pikirannya lebih fokus kepada sensasi-sensasi yang dirasakan oleh tubuh, ya. Pikirannya lebih fokus kepada perasaan-perasaan yang dirasakan sehingga kecemasan itu hadir, panic attack itu menyerang. Nah, teknik grounding ini berupaya untuk mengeluarkan fokus yang ke dalam diri itu untuk terhubung keluar dalam dirinya. Dan untuk tujuan itu bisa menggunakan panca indera yang kita miliki. Ini adalah satu teknik yang sederhana, bisa dilakukan oleh siapapun, bisa dilakukan kapanpun, dan hasilnya sangat powerful. Ya, catatannya adalah hasilnya sangat powerful untuk meredakan kecemasan atau panic attack yang dirasakan seseorang itu. Oke, kita mulai kepada bagaimana cara kita untuk terhubung kepada dunia luar. Yang pertama dengan menggunakan panca indera kita. Yang pertama adalah mata. Ya, kita bisa menggunakan ataupun mengoptimalkan panca indera penglihatan kita dengan kita melihat di sekitar kita ada apa. Ya, kita melihat, oh ini ada kursi, oh ini ada kamera, oh ini ada gelas. Kita amati saja itu. Ya, yang kita lihat itu kita amati saja, kita fokuskan penglihatan kita pada objek-objek yang kita lihat di sekitar kita itu, kita detailkan penglihatan kita sedetail-detailnya. Nah, itu dimaksudkan agar supaya tadi pikiran kita yang fokus kepada perasaan-perasaan kita, yang fokus ke dalam diri itu agar bisa keluar untuk terhubung dengan dunia luar. Sehingga dengan terhubung dengan dunia luar itu, nanti akan lama-lama kecemasan atau panic attack itu akan mulai mereda sedikit demi sedikit dan akhirnya hilang. Ya, itu yang pertama. Cara yang pertama, teknik grounding ini dengan menggunakan panca indera penglihatan. Kemudian yang kedua, panca indera pendengaran atau kuping, ya. Maka kita fokuskan saja perhatian kita pada apa-apa yang kita dengar. Misalkan kita bisa mendengar musik, ya, yang paling bisa kita contohkan, ya, dan paling umum bisa dilakukan oleh semua orang, musik. Atau mungkin kalau kita di ruangan AC seperti ini, kita bisa mendengarkan suara AC, desisan-desisan suara AC, atau suara apapun itu. Kita fokuskan pendengaran kita kepada apa yang kita lihat, ya. Kita fokuskan benar-benar, kemudian kita rasakan yang bisa kita dengar itu, kita fokuskan perhatian kita di situ sampai detail, ya. Sehingga dengan itu seperti di panca indera penglihatan tadi,
maka fokus kita akan beralih, fokus kita akan ke distrak yang sedarinya itu fokus ke dalam diri, maka akan ke distrak atau akan teralihkan terhubung kepada dunia luar tadi. Sehingga dengan cara itu, maka kecemasan kita, panic attack yang kita rasakan itu akan semakin mereda dan pada akhirnya akan hilang. Kemudian selanjutnya menggunakan indera penciuman hidung, ya. Jadi kita bisa mencium bau-bauan yang ada di sekitar kita. Mungkin ada bau makanan misalkan, atau bau parfum ruangan misalkan, fokuskan saja penciuman kita pada bauan itu. Kita detailkan penciuman kita pada baunya, jenisnya apa baunya, rasanya seperti apa, rasakan segarnya seperti apa, dan seterusnya. Yang paling pokok adalah fokus kita, ya, kepada bauan-bauan itu dipertajam. Sehingga ketika itu kita lakukan, maka fokus kita terhadap sensasi-sensasi yang kita rasakan seperti kecemasan dan panic attack itu akan bisa ke distrak keluar dengan terhubung dengan dunia luar tadi, yaitu berupa bauan-bauan yang kita bau di sekitar kita itu. Maka dengan itu, dengan sendirinya nanti kecemasan, panic attack ataupun dampak dari trauma masa lalu yang pernah dia rasakan dan kemudian dampak psikologisnya muncul pada hari ini berupa kecemasan dan panik itu akan cepat mereda dan akhirnya hilang. Nah, selanjutnya adalah di indera pengecap ataupun kalau bisa kita sederhanakan dengan lidah, ya. Maka dalam konteks ini kita bisa kemudian merasakan, mencecap apa yang bisa kita cecap, seperti mungkin permen misalkan, ya. Kita rasakan manisnya, kemudian kita rasakan teksturnya, lembutnya, dan seterusnya, agar supaya kembali fokus kita bisa keluar dari fokus terhadap diri sendiri tadi, fokus terhadap sensasi tubuh tadi, fokus terhadap perasaan-perasaan yang menyebabkan kecemasan muncul dan panic attack hadir itu, agar bisa keluar, agar bisa terhubung dengan dunia luar, sehingga kecemasan dan panic attack itu bisa tereduksi dengan baik dan benar. Dan pada akhirnya yang kelima, panca indera yang kelima adalah panca indera perasa atau kulit, ya. Kita bisa menggosok-gosokkan tangan seperti ini ketika kita cemas atau panik, rasakan hangatnya itu. Kemudian dari hasil gosokan ini mungkin kita rasakan di kulit-kulit yang lain, rasakan kehangatannya itu, yang pada akhirnya nanti fokus kita akan kita lebih fokuskan lagi kepada sensasi hangat yang tersentuh oleh kulit yang kita gesek-gesekkan seperti ini. Nah, makanya dengan pengalian-pengalian seperti ini, distraksi-distraksi seperti ini, maka kecemasan-kecemasan yang hadir di dalam diri kita ini bisa tereduksi untuk keluar, terhubung dengan dunia luar atau terhubung dengan apa-apa yang kita lakukan dengan panca indera yang kita punya itu. Nah, maka kecemasan itu nanti bisa akan tereduksi dan teratasi dengan baik dan benar. Tapi juga terkadang teknik grounding ini bisa digunakan pada situasi-situasi yang kecemasan itu muncul tanpa sebab, ya. Jadi dalam psikologi itu ada istilahnya, ada terminologi yang istilahnya itu neuroception, ya. Neurocepsi atau neuroception itu adalah suatu fenomena tubuh kita itu menilai bahwa ada sesuatu yang membahayakan tubuh kita, sehingga kemudian tubuh kita itu memunculkan kecemasan dengan tiba-tiba yang tidak ada sebabnya apa-apa. Nah, pada kondisi seperti itu, ya, kecemasan yang tidak ada sebabnya apa-apa, ya, itu kita bisa menggunakan teknik grounding ini untuk keluar dari fenomena-fenomena seperti itu, untuk keluar dari kecemasan-kecemasan yang kadang-kadang tidak ada sebabnya, tiba-tiba saja menyerang kita dan tiba-tiba saja hadir di dalam diri kita. Karena pada umumnya itu kecemasan itu hadir itu biasanya mensyaratkan yang pertama ada stimulus dulu, baru kemudian
Dari stimulus itu kemudian berproses menjadi persepsi dan akhirnya menumbuhkan reaksi. Ya. Tapi ternyata di dalam kehidupan sehari tidak seperti itu untuk kecemasan itu muncul. Kadang-kadang neuroception tadi, tiba-tiba saja kecemasan muncul, tiba-tiba saja kita merasakan panik yang begitu sangat menyerang, dan akhirnya kita butuh pertolongan secepatnya. Agar supaya apa? Agar supaya fokus kita terhadap aktivitas sehari-hari itu tidak terganggu. Dan kita masih bisa menumbuhkan kegembiraan dalam menjalani kehidupan sehari-hari tanpa ada kecemasan, tanpa ada panic attack, dan tanpa ada gangguan-gangguan traumatik yang kita alami pada waktu dulu. Nah, salah satu kuncinya untuk lepas dari itu adalah dengan menggunakan teknik grounding ini. Nah, latihannya cukup sederhana sebenarnya, sahabat Sehat RSO. Yang pertama, ketika Anda makan misalkan, ini salah satu contoh dengan menggunakan panca indera pencecap ya, yaitu lidah tadi. Latihannya ada ketika Anda makan, jangan melamun ya. Fungsikan seluruh pikiran dan fokus Anda untuk hadir di sini dan sekarang. Kata kuncinya di sini dan sekarang. Maka ketika Anda makan, maka cecaplah makanan itu dengan sebaik-baiknya. Anda fokuskan lidah Anda merasakan gurihnya nasi ketika dikunyah, kemudian gurihnya ayam goreng, misalkan kalau Anda semua lauknya ayam goreng, rasakan lembutnya dagingnya, rasakan gurihnya, rasakan nikmatnya. Anda fokuskan perhatian itu kepada objek makanan Anda. Ya. Anda jangan melamun, fokuskan ke itu. Kalau Anda sudah terbiasa untuk melakukan aktivitas-aktivitas seperti itu, berarti Anda sudah mindful untuk kegiatan-kegiatan Anda yang Anda lakukan pada hari itu. Dan pasti kebiasaan-kebiasaan yang Anda bangun sedikit demi sedikit dalam latihan Anda ini nanti akan berguna ketika Anda menggunakan teknik grounding ini untuk mengatasi kecemasan-kecemasan dadaan yang tiba-tiba saja muncul, kita tidak tahu penyebabnya apa, ataupun panic attack yang menyerang sebagai dampak dari mungkin masalah-masalah traumatik event yang dulu yang belum terselesaikan dengan baik dan benar. Ini hanya sebatas residu gangguan psikologis masa lalu, dan itu bisa teratasi dengan cepat dan Anda bisa melakukan sendiri tanpa bantuan psikolog dan tanpa bantuan terapis-terapis yang lainnya, dengan sendiri, self healing. Jadi bisa melakukan self healing dengan teknik itu. Ya, dengan teknik itu. Saya kira apa yang bisa saya sampaikan dalam video ini cukup, dan semoga bisa bermanfaat untuk Anda semua dalam mengatasi kecemasan atau panic attack yang datang secara tiba-tiba. Ya, secara tiba-tiba. Salam dari saya, Aziz Muslimin, psikolog klinis Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. R. Suharso, Surakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.